I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iputus Wartawan dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 10. Nah, pada hari ini saya akan membahas nih tentang pemanasan global dalam pembelajaran mata pelajaran fisika. Mulai dari pengertiannya, penyebab dari pemanasan global, solusi yang ditawarkan, dan ajakan. Simaklah video saya. Terima kasih. Kita akan melihat pengertian dari global warming. Global warming atau pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi yang bertindak seperti selimut yang menjaga planet kita tetap hangat dan menahan radiasi inframerah yang dipancarkan. Jadi global warming ini adalah suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal ini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun lalu tercatat sebagai tahun panas kedua dalam sejarah sejarah manusia. Sekedar ini, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak sebesar 0,75 dengan nilai toleransi 0,18 derajat Celcius, atau kalau dalam Fahrenheit 1,33 plus, itu dalam 100 tahun terakhir. Jadi fiksi bumi kita ini sedang semakin memanas. Dan mengerikannya, 6 suhu terpanas di bumi tercatat. Semua terjadi pada dekade belakang. Mungkin kalau tidak dihentikan, kita akan menuju tahun yang dimana bumi kita memiliki persoalan timbang harapan. Pertanyaan, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah ini? Sayangnya, pemanasan global itu nyaris nggak mungkin buat dihentikan. Ini semua karena banyak senyawa ini yang terus memenuhi langit bumi yang semakin membuatnya memanas. Ujar pertanyaan, apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi semakin memanas? Dan mengapa bumi kita mengalami kenaikan suhu? Secara umum, ada 2 faktor yang menyebabkan pemanasan global, yaitu yang pertama adalah faktor alami. Faktor alami itu berarti tidak bisa diatur, seperti matahari dan aktivitas seluruh makhluk hidup di permukaan bumi yang tidak bisa kita hentikan, dan itu secara alami. Yang kedua adalah faktor buatan. Faktor buatan itu berasal dari aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan produksi petrokimia. Yang dimana pembakaran bahan bakar fosil itu misalkan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca termasuk karbon dioksida, metana, dan nitrat oksida. Nah, selanjutnya adalah deforestasi. Deforestasi ini bisa menghilangkan sumber daya yang dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer, dan terakhir produksi petrokimia ini bisa menghasilkan emisi dari bahan kimia yang dapat mempengaruhi iklim. Nah, jadi aktivitas manusia ini bisa menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar daripada pengaruh faktor alami dan menjadi penyebab utama dari pemanasan global saat ini. Oke, di sini kita sudah melihat bahwa penyebab dari global warming atau pemanasan global yaitu yang pertama adalah efek rumah kaca, yang kedua polusi karbon dioksida, yang ketiga penggunaan bahan kimia, dan yang keempat adalah penebangan dan pembakaran hutan. Kita masuk pada penyebab pertama pemanasan global adalah efek rumah kaca. Gas-gas di bumi seperti CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernapasan dan hasil pembakaran bahan bakar itu akan menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 ini seolah-olah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain CO2, juga terdapat sulfur dioksida dan metana. Mereka sama-sama seperti CO2 untuk menyelubungi bumi. Global warming dimulai saat matahari bersinar memanasi bumi.
panas matahari tersebut sebagian dipantulkan oleh atmosfer bumi dan sebagian lagi memasuki atmosfer bumi. Panas yang memasuki atmosfer bumi akan diserap oleh atmosfer bumi dan akan dipantulkan oleh permukaan bumi sehingga menyebabkan adanya gelombang inframerah. Selanjutnya, gelombang inframerah panas yang dipantulkan ada yang diteruskan oleh atmosfer dan ada juga yang diserap serta dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas rumah kaca. Hal inilah yang menyebabkan suhu bumi semakin panas dan benda-benda yang di sekitar akan panas jika kita sentuh, dan itu akan mengalami suatu proses terjadinya pemanasan global pada efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Di sini, gas-gas yang membentuk rumah kaca adalah CO2, seperti CH4, N2O, CO, dan lain-lain. Sebenarnya, efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi kita dalam hal memberi panas. Jika tidak ada efek rumah kaca, maka bumi kita akan diselimuti oleh udara dingin atau membeku. Nggak kebayangkan bumi kita ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat atau 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelumnya. Andaikan tidak ada efek rumah kaca, maka suhu bumi akan hanya 15 minus derajat, sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Selanjutnya, yang kedua adalah polusi karbon dioksida. Karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, serta pembangkit listrik berbahan fosil dan lain-lain. Polusi CO2 ini merupakan penyumbang terbesar penyebab pemanasan global yang terjadi pada saat ini. Hal ini semakin memburuk karena semakin tingginya penggunaan bermotor di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Jadi, penggunaan kendaraan bermotor alangkah baiknya dilakukan seperlunya. Kita perlu memanfaatkan kendaraan umum atau kita bisa berjalan kaki jika jarak rumah kita dekat, guna untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Yang ketiga, penggunaan bahan kimia. Nah, ada banyak sekali produk dan kebutuhan manusia yang menggunakan bahan kimia. Salah satunya penggunaan gas freon pada berbagai alat seperti kulkas, AC, dan yang lainnya. Yang kedua, penggunaan bahan kimia pada pupuk tanaman. Walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia ini dilakukan hingga saat ini. Pupuk kimia ini mengandung gas nitrogen oksida yang kapasitasnya 300 kali lebih panas dibandingkan dengan CO2. Nah, bisa kita bayangkan nih, dan bagaimana akan dampaknya pada pemanasan global jika penggunaan bahan kimia ini digunakan secara berlebihan. Dan yang terakhir adalah penebangan dan pembakaran hutan. Aktivitas penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tidak terkendali juga penyebab terbesar penyebab pemanasan global. Seperti kita ketahui, pohon-pohon di hutan dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Penebangan dan pembakaran hutan pohon-pohon tersebut selain menyebabkan polusi udara, juga mengakibatkan hilangnya sebagian paru-paru dunia untuk mendaur ulang karbon dioksida. Nah, ada banyak hal kecil yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu mencegah pemanasan global. Di antaranya, yang pertama, langkah pertama lakukan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle. Reuse ini mengurangi pemakaian barang-barang yang berpotensi menjadi limbah yang merusak lingkungan. Reduce ini berarti mengurangi pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Reuse ini berarti memilih barang yang tidak digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Nah, recycle ini mendaur ulang kembali barang yang tidak terpakai agar bisa digunakan kembali. Selanjutnya, melakukan reboisasi di hutan gundul dan penanaman pohon di pekarangan rumah. Matikan peralatan elektronik yang saat tidak digunakan lagi. Nah, jadi ketika alat elektronik itu hidup seperti charger HP, komputer, televisi, setrika, dan lain-lain, harap mematikannya. Karena peralatan elektrik tersebut kalau memang tidak bisa digunakan lagi,
bisa dimatikan. Nah, lagi pula kalau memang itu bisa digunakan, bisa kurangi lagi menyisirnya. Jadi untuk mengurangi penggunaan energi listrik yang tidak perlu, bila perlu gunakan lampu LED yang hemat energi dan bisa mengatur suhu pendingin udara dan pemanas secara efisien. Ayo kita bersama-sama selamatkan bumi dari pemanasan global melalui hal yang kecil dengan action, bukan reaksi.